Pada pertemuan kali ini akan dibahas tentang prinsip interpretasi untuk regio abdomen pada hewan anjing dan kucing. Dengan saya Dini Noviana dari Divisi Bedah dan Radiologi, Departemen Klinik, Reproduksi, Patologi dan Patologi Fakultas Kedokteran Hewan IPB. Sedikit riwayat singkat hidup saya. Nama saya Dini Noviana. Saya lulus dari FK IPB tahun 1997. Kemudian menyelesaikan pendidikan doktor di Jepang tahun 2004, kemudian mendapatkan jabatan akademik tertinggi di bidang diagnostik imaging tahun 2014, kemudian tahun 2017 mendapatkan gelar untuk Diplomat Asian College of Veterinary Internal Medicine di bidang kardiologi atau yang sering disebut spesialis bidang kardiologi penyakit dalam. Sehari-hari saya bertugas di Divisi Bedah dan Radiologi, Departemen Klinik, Reproduksi, dan Patologi FK IPB, kemudian juga di Rumah Sakit Hewan Pendidikan FKH IPB. Berikut sekilas tentang kampus FK IPB. Di gambar yang pojok kiri atas, ini kita bisa lihat Fakultas Kedokteran Hewan IPB yang berada di Dermaga Bogor, kira-kira sekitar 15 km dari kota. Kemudian juga berdekatan dengan gedung FK IPB ada gedung Rumah Sakit Hewan Pendidikan FK IPB. Untuk sky view-nya bisa dilihat di gambar yang bagian bawah. Ini area kawasan komplek dari FK IPB yang terdiri dari FKH, kampus, kemudian Rumah Sakit Hewan, unit penyelenggaraan hewan laboratorium, dan unit komersial untuk produksi vaksin IPB Sigeta Animal Pharmaceutical. Berikutnya ini adalah buku yang dipergunakan untuk materi perkuliahan di FK IPB dengan judul Atlas of Normal Radiography in Dogs and Cats yang ditulis oleh tim dosen FK IPB, juga dibantu oleh beberapa praktisi. Sebagian besar slide yang ada di materi ini diambil dari buku berjudul tersebut ini. Baik, kita masuk pertama, apa saja indikasi seorang dokter melakukan pengambilan gambar di radiografi toraks. Kita tahu di daerah, regio abdomen. Kita ketahui bersama di regio abdomen ini sangat banyak sistem organ, katakanlah dimulai dari sistem pencernaan, kemudian ada sistem urinari, ada sistem reproduksi, kemudian ada juga sebenarnya skeletal atau tulang. Oleh karena itu, sebagian besar dari indikasi kita melakukan radiografi abdomen adalah adanya kelainan di organ-organ yang tadi disebutkan. Katakanlah contohnya apabila ada kelainan berupa muntah, kemudian hewan tidak nafsu makan, ada mual atau diare, maka itu adalah gangguan-gangguan yang berkaitan dengan sistem pencernaan. Berikutnya juga apabila seorang dokter menemukan gejala-gejala seperti ada hematuria atau pipis berdarah, ada disuria, ada kesulitan atau rasa nyeri pada saat dia urinasi, ada perubahan frekuensi urin, maka itu adalah indikasi kelainan-kelainan di gangguan atau sistem traktus urinaria. Maka ini adalah contoh-contoh indikasi kita melakukan atau seorang dokter melakukan radiografi di regio abdomen. Berikutnya adalah posisi pengambilan untuk radiografi lateral di regio abdomen. Kita bisa lihat di sini setidaknya ada 3 lapang pandang. Yang pertama adalah lateral view, kemudian ventrodorsal view, dan dorsoventral view. Untuk lateral view sendiri bisa ada 2 pengambilan, yaitu right lateral rekumbensi atau berarti hewannya miring di sebelah kanan, dan satunya lagi adalah left lateral rekumbensi. Satu view lagi yang sering dilakukan pengambilan adalah standar pandang decubitus lateral. Artinya posisi hewan sebetulnya berdiri, tidak berbaring, dengan arah sinar X yang horizontal. Jadi mesin sinar X itu dipindahkan ke samping tubuh hewan, kemudian kaset itu diletakkan di samping hewan tersebut. Berikutnya kita bisa lihat di slide berikut adalah ini diambil dari hewan yang sama, namun arah view beam atau lateralnya berbeda. Yang satu diberi tanda di sini adalah R, kemudian yang satunya adalah L. Yang satu diambil dengan right lateral projection, yang satunya itu diambil dengan left lateral projection. Jadi kita bisa lihat di sini ada angka 1, ini adalah organ atau bagian dari lambung yaitu fundus. Kemudian angka 2 ini adalah pylorus. Kita lihat dengan arah right lateral rekumbensi, bagian fundus itu berisi oleh gas. Hal ini disebabkan karena hewan miring di sebelah kanan,
maka gas yang ada di dalam lambung itu akan berpindah atau bergeser di daerah fundus. Oleh karena itu pada saat diambil right lateral projection atau hewan yang miring di sebelah kanan, maka akumulasi gas akan terlihat di fundus. Hal yang sebaliknya terjadi pada saat pengambilan dari left lateral rekumbensi, gas itu akan terakumulasi justru di daerah pylorus. Di sini pylorusnya kosong, namun kita lihat pada left lateral rekumbensi itu pylorus itu berisi oleh gas. Jadi ini adalah membedakan arah right lateral dengan left lateral rekumbensi. Berikutnya kita bisa lihat dari pengambilan yang tidak menggunakan grid dan yang menggunakan grid. Sekali lagi ini diambil dari hewan yang sama, namun yang satu menggunakan grid, yang satu tidak menggunakan grid. Kita ketahui bersama bahwa grid itu adalah suatu alat tambahan yang atau disebut juga bisa disebut suatu bentuknya berupa plat diletakkan di atas kaset yang berfungsi untuk memfokuskan sinar dari sinar X yang dikeluarkan. Kita lihat di sebelah sini hasil radiogram yang dengan menggunakan grid, batas organnya jauh lebih jelas dibandingkan dengan yang tidak menggunakan grid. Berikutnya yang kita lihat di sini adalah arah pandang dari ventrodorsal view maupun dorsoventral view. Arah ventrodorsal view kita bisa lihat di sebelah sini, VD lebih baik daripada DV karena secara umum DV atau apabila hewan diposisikan telungkup seperti ini, maka organ-organ justru akan menjadi lebih tertekan sehingga kita agak sulit melakukan pembacaan untuk mendeteksi adanya perubahan letak atau posisi dari organ. Ini posisi untuk pengambilan arah lateral maupun ventrodorsal yang menunjukkan arah datangnya sinarnya. Jadi kita lihat di sebelah sini, ini untuk dari arah lateral view, yang menjadi titik tengah dari arah lateral view, titik sentralnya adalah kira-kira koste yang terakhir. Jadi kalau kita lihat ini adalah koste, maka yang menjadi titik sentral adalah koste yang terakhir. Begitu juga untuk pengambilan gambar yang dari ventrodorsal, maka kita tahu ini adalah garis koste yang terakhir, maka titik tengahnya di sini. Nah, ini adalah slide yang menunjukkan lebih jelas lagi titik tengah pengambilan dari abdomen, yaitu koste yang terakhir. Kita lihat sebelah sini, ini titik tengahnya. Kemudian ini untuk slide yang menunjukkan perbandingan antara pengambilan radiografi posisi lateral view untuk anjing dan untuk posisi pengambilan untuk kucing. Titik tengah sekali lagi diulangi agar mempertegas itu di kaudal dari koste yang terakhir. Kemudian ini adalah titik ventral atau titik sentral dari pengambilan gambar ventrodorsal view. Kita lihat sebelah sini, bisa dilihat kaki belakang itu ditarik atau dibuka ke arah lateral, tidak ditarik lurus ke kaudal. Untuk pengambilan gambar pelvis nanti, maka kaki memang harus ditarik ke arah kaudal. Namun untuk abdomen justru kedua kaki belakang itu ditarik ke arah lateral. Kita bisa lihat di sebelah sini. Ini yang menjadi titik tengahnya di sebelah sini. Ini posisi kaki, sering disebut posisi kakinya mirip dengan posisi kaki untuk katak. Berikutnya kita akan coba lihat apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi visualisasi atau pencitraan dari organ-organ di abdomen. Faktor-faktor yang mempengaruhi yang pertama adalah perbedaan kerapatan atau densitas antara satu organ dengan organ yang lain. Yang berikutnya adalah banyaknya lemak. Kita ketahui lemak pada saat dilakukan pengambilan gambar X-ray itu akan terlihat berwarna lebih radiolusen dibanding organ. Oleh karena itu hewan yang gemuk itu cenderung gambar X-ray-nya akan jauh lebih mudah dibaca dibanding hewan yang kurus, karena batas organnya lebih jelas. Yang ketiga, pergerakan pasien. Hewan yang bergerak akan mengakibatkan gambar X-ray menjadi, katakanlah disebutnya menjadi tidak jelas atau blur. Berikutnya yang terakhir adalah ketebalan hewan. Semakin tebal hewan, maka akan semakin diperlukan KVP yang semakin besar untuk mendapatkan hasil yang bagus. Baik, kita lihat sekarang, kita masuk ke posisi pengambilan gambar dari lateral view, lebih tepatnya adalah left lateral projection.
Kita lihat di sini sekarang bagian-bagian organ yang akan kita lakukan pembacaan. Di sebelah sini sebelum kita membaca, kita pastikan bagian kepala hewan itu diletakkan di sebelah kiri yang membaca. Bagian kaudal atau ekor hewan diletakkan di sebelah kanan yang membaca. Bagian punggung itu diletakkan di bagian atas, kemudian bagian ventral diletakkan di bawah. Kita lihat di sebelah sini, kita mulai dari daerah paring kranial di sini. Ini nomor 3, ini adalah, mohon maaf, ini adalah diafragma. Kemudian nomor 3, ini adalah untuk hati. Di belakang hati di sini ada organ saluran pencernaan dimulai dari lambung. Kemudian nomor 2, ini lambung bagian pilorus. Kemudian nomor 8, ini sebetulnya adalah bagian dari duodenum proksimal. Kemudian geser ke bagian belakang atau bagian tengah. Nomor 4, ini adalah limpa. Dan nomor 5, di sini ini adalah sebagian besar dari usus halus. Di bagian atas ini nanti ada ginjal. Kemudian yang terakhir nomor 6, ini adalah bagian dari usus besar. Lebih tepatnya lagi adalah kolon yang descendent. Ini adalah right lateral view untuk abdomen radiografi dari kucing. Di bagian atas ini ditunjukkan oleh angka, di bagian bawah ada keterangan gambar yang bisa dilihat nanti oleh kita semua. Jadi nomor 1 kita lihat ini adalah hati, nomor 2 ini bagian fundus dari lambung, nomor 3 pilorus, nomor 4 dan 5 adalah ginjal, kemudian nomor 6 ini usus halus, nomor 7 di sini adalah bagian dari kolon yang transversal, kemudian kolon yang descendent, dan terakhir nomor 9 vesika urinaria. Kita bisa lihat di sini sekarang gambar yang sebelah kiri dan yang sebelah kanan. Ini adalah dua gambar X-ray yang diambil dengan menggunakan alat yang berbeda. Yang pertama yang sebelah kiri ini adalah dengan menggunakan alat konvensional biasa, kemudian yang sebelah kanan ini yang menggunakan digital radiografi. Kita bisa lihat yang pertama kualitas gambar sangat baik yang sebelah kanan, yang kedua batas organ juga menjadi lebih jelas, kita bisa lihat. Kemudian yang ketiga, fokus atau perbedaan dari satu organ dengan organ yang lain juga kita bisa bedakan dengan sangat baik. Berikutnya kita lihat adalah pembagian zona dari radiografi di abdomen. Pembagian zona ini pada prinsipnya adalah untuk memudahkan pada saat kita melakukan interpretasi gambar di abdomen baik lateral maupun ventrodorsal view. Kita ketahui di abdomen dibagi menjadi 3 wilayah. Ada yang disebut dengan epigastricus, kemudian mesogastricus, dan hipogastricus. Nah, khusus untuk radiografi, daerah epigastricus itu sebenarnya dibagi lagi menjadi 2 zona, zona 1 dan zona 2. Kemudian daerah mesogastricus tetap dibagi hanya 1 zona, kemudian hipogastricus dibagi menjadi zona 4 dan zona 5. Kita lihat sekarang slide-nya akan memperjelas satu persatu dari regio tersebut. Berikutnya adalah regio posisi untuk VD view. Posisi VD view untuk daerah epigastricus kita lihat sebelah sini itu dibagi menjadi 2 zona, 1 dan 2. Kemudian zona 3, kemudian zona 4. Di sini tidak dibagi lagi zona 4 dan zona 5, jadi cukup hanya zona 4 untuk di daerah bagian hipogastricus atau di bagian kaudal. Sekarang akan lebih fokus satu persatu untuk zona dimulai dari zona 1. Zona 1 di sini adalah untuk yang diberikan marker yang berubah warna, kita bisa lihat situ adalah untuk organ hati. Kemudian berikutnya ini adalah organ lambung. Berikutnya sebagian dari ginjal yang sebelah kanan itu biasanya terlihat di zona 1. Sementara organ pankreas, kemudian lymphnode mesenteric lymphnode atau lymphoglandula mesenterialis, kemudian dengan sebagian dari adrenal yang sebelah kanan dan limpa yang bagian kepalanya juga biasanya tidak terlihat. Ini adalah kita sekarang masuk di zona 2. Mohon maaf, kita sekarang masuk di zona 2. Zona 2 di sini ada hati, kemudian ada bagian dari pilorus lambung, kemudian sekali lagi pankreas, kemudian lymphnode mesenterialis atau mesenteric lymphnode, dan satu lagi itu kantong pedu juga tidak terlihat secara radiografi. Kita bisa lihat ini adalah pencitraan radiografi. Nomor 3 ini adalah hati, kemudian nomor 1 ini adalah fundus, kemudian nomor 2 ini adalah pilorus. Sekarang kita masuk ke zona 1 dan 2 untuk VD atau DV view.
Zona 1 posisinya ada di sebelah kanannya hewan. Kita bisa lihat sekarang nomor 1 ini adalah untuk hati, baik di zona 1 maupun di zona 2. Kemudian lambung yang terbagi dari daerah ada di zona 2 ini adalah fundus, kemudian ini pylorus. Kemudian sebagian dari duodenum di sebelah sini. Kemudian ginjal yang sebelah kanan terlihat sebagian ada di zona 1. Kemudian bagian limpa terlihat ada di zona 2 sebagian. Kemudian ini adalah hasil dari radiografinya. Bisa dilihat di sebelah sini, nomor 3 ini adalah hati. Kemudian nomor 1 ini lambung bagian fundus. Nomor 2 pylorus. Kemudian geser ke belakang di sebelah sini, ini adalah ginjal yang sebelah kanan. Kemudian nomor 8 di sebelah sini ini adalah limpa. Zona 1 dan zona 2. Baik, berikutnya kita pindah bergeser ke zona 3. Zona 3 ini adalah kira-kira bagian yang paling tengah dari tubuh hewan. Zona 3 terdiri dari bagian yang kita bahas dari ventral dulu, dari paling bawah. Di sini ada organ limpa. Kemudian geser ke atas, di sini ada sebagian besar usus halus ada di zona 3. Kemudian bagian dari usus besar dalam hal ini adalah kolon, terutama kolon sebagian descendent dan sebagian ascendent. Dan yang terakhir adalah ginjal. Organ-organ pankreas, ovarium sebelah kiri kalau hewan betina, dan juga uterus, ini secara radiografi biasanya tidak akan terlihat. Kita lihat sebelah sini, ini hasil radiografinya. Dari paling bawah ini adalah limpa, kemudian usus halus, kemudian sebagian dari ginjal ada di sebelah sini. Berikutnya bergeser, masih tetap di zona 3, namun untuk VD view. Untuk VD view dimulai dari sebagian usus halus, kemudian usus besar. Kita lihat sebelah sini, ini adalah kolon descendent. Ini adalah kolon ascendent, dan kolon transversal ada di zona 1 dan di zona 2. Kemudian itu adalah ginjal yang sebelah kiri dan sebagian ginjal yang sebelah kanan. Kita bisa lihat sebelah sini, ini adalah usus halus. Di sini memang ginjal kanan tidak terlalu kelihatan jelas, dan juga ginjal kiri. Kolon kita bisa lihat ini adalah kolon descendent ke atas, ini kolon descendent, sebelah sini nanti kolon transversal. Untuk zona 4 dan zona 5 dari arah lateral view, di bagian paling atas ini adalah kolon descendent. Kemudian di sebelah sini ada ureter yang secara radiografi tidak terlihat. Kemudian vesca urinaria ada di zona 5. Kemudian prostat, apabila hewannya jantan maka di sini akan ada prostat di kaudal dari vesca urinaria. Kemudian ini diagram untuk menunjukkan posisi dari uterus yang berada di antara kolon dan di antara vesca urinaria. Kemudian ini pencitraannya. Di sini adalah sebagian dari usus, ini ada vesca urinaria di sebelah sini. Kemudian ini adalah zona 4 untuk VD view. Di sebelah sini kita bisa lihat adanya kolon descendent, kemudian ureter, kemudian uterus, kemudian vesca urinaria atau urinary bladder. Ini kolon yang descendent yang bisa terlihat lebih jelas. Vesca urinaria dari arah VD view sulit terlihat karena bertumpuk dengan tulang punggung. Di sini kita bisa lihat sekarang secara keseluruhan zona 1, 2, 3, 4, dan 5 bisa kelihatan lebih jelas. Ini juga sama, zona 1, 2, 3, 4, nanti bisa dilihat lebih jelas untuk keterangan gambarnya. Ini sekarang proses atau kita akan mereview beberapa gambar yang tadi sudah kita lihat. Baik, sedikit mundur ke belakang, ini adalah untuk radiografi di anjing. Jadi ini adalah radiogram anjing untuk abdomen. Sekali lagi kita lihat sama-sama, batas kranial diafragma harus masuk, bagian dorsal tulang punggung harus masuk, kemudian di bagian bawah ini ventral abdomen semuanya harus masuk, kemudian di bagian kaudal
ini bagian vesica urina harus masuk. Ini contoh pengambilan gambar yang memenuhi kriteria semua regio abdomen itu masuk ke dalam sini. Kemudian sekali lagi tadi sudah dijelaskan, bagian kepala harus diletakkan di sebelah kiri, kemudian bagian punggung harus diletakkan di atas, bagian ekor diletakkan di kaudal. Ini untuk hewan kucing. Jadi kita bisa lihat di sini bagian dorsal, bagian kranial diafragma masuk, bagian dorsal tulang punggung, bagian kaudal vesica urinare masuk dan dibatasi dengan tulang dari os pelvis, bagian ventral abdomen masuk. Zona 1 dan 2, sini ada lambung, hati, lambung bagian fundus, lambung bagian pylorus. Kemudian di zona 3, sebelah sini ada usus halus, ada ginjal. Kemudian di sebelah sini ini ada kolon descendens, masuk di zona 4 dan 5, ada kolon descendens dan ada vesica urinaria. Ini juga sama, ini hanya review untuk sekali lagi kita sama-sama mengulangi agar semakin bisa memahami organ-organ yang ada di abdomen: lambung, hati, lambung bagian pylorus, limpa, daerah untuk regio ginjal, usus halus, kolon descendens, dan daerah sini untuk vesica urinaria. Ini sama, namun untuk dari left lateral view, tadi sudah dijelaskan di awal, dengan left lateral view maka gas akan terakumulasi di daerah pylorus. Ini untuk VD view. Ini untuk VD view, teknik membaca itu bagian dari diafragma harus masuk di bagian dorsal. Sisi sebelah kanan hewan ada diletakkan di sebelah kiri kita. Kemudian sisi kiri hewan diletakkan di sebelah kanan, kemudian bagian belakang itu diletakkan di paling bawah. Kita mulai sekarang bagian paling depan atau paling kranial di sini. Di sini paling dorsal posisinya. Ini adalah hati. Kemudian geser ke bawah, di sini ada bagian fundus, kemudian pylorus. Kemudian daerah sebelah sini, ini nomor 4, ini adalah untuk duodenum proksimal. Kemudian di sini nomor 6, ini untuk daerah ginjal. Daerah sini juga. Kemudian ini adalah usus halus. Kemudian nomor 7 di sebelah sini, ini adalah kolon descendens, kolon transversal, dan kolon ascendens. Kemudian yang terakhir nomor 8 ini adalah limpa. Berikutnya kita bisa melakukan penilaian beberapa kelainan organ yang terjadi di abdomen, itu dinilai dari perubahan ukuran. Yang pertama kita lihat adalah bagaimana cara menentukan ukuran ginjal dalam kisaran normal atau tidak normal. Jadi kita ketahui bersama, ginjal posisinya di daerah retroperitoneal. Membandingkan ginjal atau menentukan ukuran ginjal itu bisa dilakukan dengan membandingkan panjang ginjal dibandingkan dengan panjang dari os vertebrae lumbalis yang kedua. Untuk anjing, panjang ginjal normal itu kira-kira 2,5 sampai dengan 3,5 panjang os vertebrae lumbalis yang kedua. Sementara ginjal kucing itu memiliki panjang 1,9 sampai dengan kira-kira 2,6 panjang os vertebrae lumbalis yang kedua. Kita bisa lihat di sini sekarang bagaimana teknik melakukan pengukuran. Di sebelah sini kita ketahui bersama bahwa os vertebrae lumbalis itu jumlahnya ada 7. Kita mulai cara menghitungnya bisa dimulai dari arah kaudal agak lebih mudah. Ini adalah nomor 7, 6, 5, 4, 3, 2. Jadi ini adalah os vertebrae lumbalis yang kedua. Ini adalah ginjal yang sebelah kanan. Ini ginjal yang sebelah kiri. Dari sini diukur ginjal panjangnya, kemudian diproyeksikan apakah atau berapa jumlah dari panjang ginjal tersebut terhadap panjang lumbal yang kedua. Di sini diperkirakan panjang ginjal yang sebelah kiri kira-kira panjangnya adalah 2, sekian dari panjang ginjal yang os vertebrae lumbalis yang kedua. Di sini diperkirakan jumlahnya adalah 2,4. Normalnya ginjal berada pada kisaran 1,9 sampai dengan 2,6. Berikutnya untuk dari arah lateral view kita bisa dilihat di sini, ini adalah ginjalnya satu yang akan kita coba lakukan pengukuran. Ini lumbal yang kedua. Bisa dihitung dari belakang 7, 6, 5, 4, 3, 2. Kemudian kita lihat di sini, ini panjang satu lumbal yang kedua.
2 panjang lumbal yang kedua, ini kira-kira 2, sekian. Jadi kalau di sini diperkirakan kira-kira mungkin sekitar 2,5. Berikutnya diulang lagi, ini untuk kucing, kita bisa lihat ini adalah ginjalnya, kemudian ini panjang lumbal yang kedua. Berikutnya adalah urinary bladder, atau disebut juga kantung kemih atau vesika urinaria. Vesika urinaria ini memiliki ukuran yang bervariasinya sangat tinggi. Oleh karena itu agak sulit untuk memperkirakan ukuran yang normal, kecuali dia memang ukurannya membesar sangat signifikan. Dalam kondisi kosong atau tidak berisi urin, maka vesika urinaria biasanya tidak akan terlihat. Posisinya bisa terlihat adanya di tengah, atau kadang bergeser di sebelah kanan atau bergeser di sebelah kiri. Kita bisa lihat di sini, ini adalah vesika urinaria sebelah sini. Berikutnya adalah lambung. Lambung sering dipergunakan untuk menentukan, selain menentukan ukuran dari lambung, ukuran dari lambung, lebih tepatnya lagi aksis dari lambung, ini sebetulnya juga bisa dipergunakan untuk memperkirakan ukuran dari hati. Secara umum, aksis lambung yang ditarik dari arah bagian dorsal dari fundus ke bagian paling ventral dari pylorus. Kalau kita tarik garis aksis ini, secara umum garis aksis ini harus lebih kurang sejajar dengan tulang koste atau ribs atau rusuk. Ini berarti kita bisa memperkirakan ukuran dari lambung yang normal. Berikutnya kita bisa lihat di sebelah sini. Di sebelah sini kita bisa lihat dari arah VD atau dari arah DV view. Di sebelah sini untuk nomor 2, di sini pylorus, di sini pylorusnya nomor 3. Posisi dari pylorus itu untuk anjing sebelah sini itu secara umum agak lebih sebelah kanan. Sementara kalau untuk yang kucing di sebelah sini, itu posisinya kira-kira lebih dekat dengan garis midline. Ini perbedaan posisi. Berikutnya adalah kita bisa juga memperkirakan perkiraan ukuran dari usus halus. Jadi kita bisa lihat di sebelah sini, normal, usus halus itu tidak lebih lebar dibandingkan dengan bagian tengah dari os vertebrae lumbalis yang kedua atau yang ketiga. Kita lihat di sini, ini os vertebrae lumbalis. Ini kita coba ukur tingginya, kemudian dibandingkan dengan lebar dari bagian dari usus. Jadi normalnya kira-kira lebar usus itu lebih kurang sama dengan tinggi atau lebar dari os vertebrae lumbalis. Berikutnya adalah hati. Tadi sudah disampaikan pada saat penentuan ukuran dari hati sebetulnya bisa dipergunakan aksis dari lambung. Hati merupakan kelenjar yang paling besar yang ada di tubuhnya hewan. Kemudian memiliki opasitas yang sifatnya lebih radio opak, tapi masih lebih agak sedikit radiolusen dibanding tulang. Kita lihat sekarang penentuan dari ukuran hati itu bisa dilakukan perbandingan tadi dibandingkan dengan aksis dari lambung. Jadi katakanlah kita sedikit mundur ke belakang sebelah sini. Jadi kalau aksis lambung ini sudutnya terlalu melebar ke arah kaudal seperti ini, maka bisa diperkirakan hati mengalami pembesaran sehingga mendorong lambung ke arah kaudal. Namun hal yang sebaliknya, kalau hatinya ukurannya kecil, maka aksis lambung ini justru sudutnya akan ke arah lebih kranial. Oleh karena itu, sekali lagi aksis lambung bisa diperkirakan atau dipergunakan untuk menentukan perkiraan ukuran dari hati. Berikutnya adalah organ limpa. Organ limpa, secara umum limpa ini juga bervariasi ukurannya. Di hewan anjing, ukuran limpa secara umum lebih besar dibandingkan kucing. Perlu diperhatikan juga pada hewan yang dibius, baik dengan menggunakan barbiturat atau golongannya acepromazin, maka limpa secara fisiologis akan membesar. Limpa berbentuk segitiga, terutama di bagian kepala limpa. Kemudian di bagian ekor, bagian badan dan bagian ekor akan menjadi lebih kecil. Ini contoh bagian dari limpa, kita bisa lihat di sini ada di zona 3.
Ini untuk anjing, kemudian ini untuk kucing. Berikutnya slide akan menjelaskan tentang memperkirakan ukuran hati, walaupun tadi sudah dijelaskan di slide sebelumnya. Ini untuk mempertegas atau memperkuat lagi penjelasan yang tadi sudah disampaikan. Kita bisa lihat sebelah sini, di slide yang sebelah kiri ini adalah radiogram anjing, sebelah sini adalah radiogram kucing. Nah, tadi sudah disampaikan untuk menentukan ukuran dari hati itu kita bisa menggunakan yang disebut dengan aksis dari lambung. Kita bisa lihat sini, ini adalah radiogram dari lateral view untuk anjing. Kita bisa lihat di sini batas organnya. Kemudian itu untuk kucing. Nah, ini adalah yang membandingkan 3 gambar atau 3 radiogram yang memiliki ukuran hati normal. Kita bisa lihat aksis lambungnya relatif sejajar dengan koste. Kemudian hati yang membesar sehingga menyebabkan aksis lambungnya berubah. Kemudian hati yang ukurannya kecil sehingga aksis lambung justru sudutnya menjadi lebih kecil. Berikutnya adalah organ-organ apa saja yang tidak bisa dilihat secara radiografi. Ini review dari tadi yang di slide sebelumnya sudah dijelaskan. Jadi yang pertama ada organ pankreas, kemudian ada kantung empedu, ada adrenal, ureter, uretra, prostat untuk hewan jantan, dan uterus untuk hewan betina. Ini adalah organ-organ yang tidak bisa terlihat pada plane radiografi. Berikutnya adalah bagian kita bergeser ke belakang yang pengambilan radiografi atau organ ini biasanya ada di zona 3, yaitu kolon, bagian descenden dan ascenden. Yang ada di zona 2 adalah kolon transversal. Dan di sini kita bisa lihat ada juga organ sekum, itu ya, itu bagian dari peralihan antara usus halus dan usus besar. Untuk anjing, bentuk dari sekum biasanya berbentuk seperti huruf C. Untuk kucing, secara umum dia sangat kecil dan biasanya tidak terlihat. Ini penjelasan yang tadi sudah disampaikan adalah ascending colon, kemudian transversal colon, dan juga descending colon. Sini kita bisa lihat. Ini sebetulnya ini yang disebut dengan sekum. Kita bisa lihat di sebelah sini. Ini adalah kolon yang descenden di sebelah sini. Itu lambung. Kemudian yang sebelah situ ada duodenum. Oke, kemudian itu adalah kolon yang descenden. Kita bisa lihat sebelah sini. Baik, itu adalah slide yang terakhir terkait dengan interpretasi di abdomen. Berikut adalah beberapa buku yang dipergunakan untuk materi perkuliahan radiologi di FKIPB. Ada buku Atlas of Normal Radiography yang sebagian besar slide-nya atau isi dari buku ini bisa dilihat di slide yang tadi. Kemudian ada buku juga untuk radiografi gigi di kucing dan anjing, dan ini adalah buku diagnosis ultrasonografi yang dipergunakan untuk pembahasan di materi terkait dengan ultrasonografi pada hewan kecil. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.